Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, anak Ustaz, hari ini kita akan melanjutkan ya pelajaran kita masih di halaman 17, yaitu berkenaan tentang ahamiyatul aqidatil islamiyah, pentingnya akidah Islam. Yang keenam, annal aqidata, sudah dibarisi? Sudah? Ya, sudah dibarisi? Belum. Annal aqidatal islamiyata sababun lin nasri wal izzati wal ghalabati فأهل العقيدة السليمة هم الناجون المنصورون إلى يوم القيامة. Ya, artinya yang keenam, annal aqidatal islamiyah, bahwasanya akidah Islam sababun, bahwasanya akidah Islam adalah sababun, sebab lin nasri, untuk nasri itu pertolongan, untuk mendapatkan pertolongan. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab untuk mendapatkan pertolongan, wal izzati, dan kemuliaan, wal ghalabati, dan kemenangan. Ya, tadi nasri pertolongan, izzati kemuliaan, ghalabati kemenangan. Fa ahlul aqidatis salimati, dan orang yang memiliki akidah as-salimati, yang benar, ya. Dan orang yang memiliki akidah yang benar, salimah itu dasarnya artinya selamat dari penyimpangan. Ya, artinya akidah yang lurus. Orang yang memiliki akidah yang lurus, yang benar, mereka itu adalah an-najuna. Mereka adalah orang-orang yang selamat. Ya, mereka adalah orang-orang yang selamat, al-mansuruna, dan mendapatkan pertolongan. Ila, sampai yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama, sebagaimana, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu, akan selalu ada. Ya, la tazalu artinya selalu, akan selalu ada, ta'ifatun, satu kelompok, min ummati, dari kalangan umatku,
dari kalangan umatku qa'imatan, yang melaksanakan bi amrillahi, yang melaksanakan perintah Allah, la yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka, la yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka, dharra yadurru, membahayakan, tidak akan membahayakan mereka, man khadalahum, orang-orang yang tidak mempedulikan mereka, ya, orang-orang yang meninggalkan mereka, orang-orang yang membiarkan mereka, khadala, ya, membiarkan, ya, membiarkan mereka, yang tidak mempedulikan mereka, atau khalafahum, atau menyelisihi mereka, hatta, sehingga ya'tiya, datang, amrullahi, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wahum, sedangkan mereka, zahiruna, mereka itu menang, ya, mereka itu mendapatkan kemenangan, alan nasi, atas manusia. Ya, ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, akhrajahu Muslim. Faman tamassaka bihadihil aqidati a'azzahu Allah ta'ala, wa man tarakaha khadalahu Allah ta'ala. Artinya, faman, maka siapa, tamassaka, yang berpegang teguh, bihadihil aqidati, dengan akidah ini, a'azzahu Allah ta'ala, maka Allah akan memuliakannya. A'azza yu'izzu, memuliakan. Maka siapa yang berpegang teguh dengan akidah ini, maka Allah akan memuliakannya. Wa man tarakaha, dan orang yang meninggalkannya, yaitu meninggalkan akidah, ya, tidak mempedulikan akidah, khadalahu Allah ta'ala, maka Allah tidak akan peduli dengannya. Maka Allah tidak akan mempedulikannya, yaitu Allah akan meninggalkannya, membiarkannya. Jadi yang keenam ini menjelaskan kepada kita, jika kita berpegang teguh dengan akidah yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka pasti kita akan mendapatkan an-nasru minallah, pertolongan dari Allah. Kita akan mendapatkan al-izzah, kemuliaan dari Allah. Kita akan mendapatkan al-ghalabah, yaitu kemenangan, pertolongan, kemuliaan, kemenangan yang datang dari Allah. Itu kita akan raih dengan apa? Dengan memiliki akidah yang lurus. Dan akidah yang lurus itu adalah dengan kita menerima, ya, apa saja yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis berkenaan tentang akidah ini. Dan orang yang memiliki akidah yang benar, mereka ini adalah orang-orang yang an-najun, orang-orang yang selamat. Ya, mereka adalah orang-orang yang selamat dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari kiamat. Makanya hari ini kenapa kaum muslimin itu tidak ditolong oleh Allah,
kaum muslimin banyak yang dihinakan oleh orang-orang kafir. Sebabnya karena banyak di kalangan kaum muslimin itu yang tidak memiliki akidah yang lurus. Makanya persoalan misalkan Palestina, ya gitu-gitu saja, nggak selesai-selesai. Masalah yang ada di kalangan kaum muslimin di Timur Tengah, di Suriah, tidak ada keamanan. Sepertinya pertolongan itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya karena apa? Karena kita kaum muslimin itu jauh dari akidah yang diajarkan oleh oleh Allah SWT dan Rasulnya. Makanya penting kita belajar agama Islam ini, khususnya kita belajar akidah. Ini fardu ain. Kalau kita tidak mempelajari akidah, kita akan terancam bisa murtad dari agama. Bisa murtad tanpa kita sadari. Ya, zahirnya saja kita muslim. Ya, KTP kita muslim, tapi kita nggak peduli dengan akidah. Ini tanpa disadari kita bisa murtad. Contohnya karena kita nggak peduli dengan akidah, nggak mau belajar akidah, kita nggak mau beriman dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Misalkan Nabi menyebutkan bahwa nanti sebelum kiamat akan muncul Dajjal, akan muncul Imam Mahdi. Al-Quran dan juga hadis menyebutkan kepada kita bahwa nanti kelak pada hari sebelum terjadinya kiamat, Allah akan menurunkan Nabi Isa dari langit, dibawa oleh malaikat, diturunkan sekarang di Suriah. Nabi menyebutkan ini. Nah, kalau kita nggak belajar akidah, ada ustadz yang menyampaikan perkara ini, kita akan dustakan, nggak mau kita mengimaninya. Kita nggak belajar akidah. Al-Quran menyebutkan bahwa nanti sebelum kiamat akan ada Ya'juj dan Ma'juj. Kita nggak mau mengimaninya. Akan keluar Ya'juj dan Ma'juj dari bentengnya, ya, dan melakukan kerusakan di bumi dengan kerusakan yang besar. Nah, sebab kita nggak mempelajari akidah, kita nggak mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi, atau kita nggak belajar Islam dengan sebenar-benarnya, nggak mempelajari hadis. Nabi SAW contohnya saja, Nabi SAW menyebutkan kan kita wajib mengimani apa yang dikatakan oleh Nabi. Ya, misalkan Nabi mengatakan kalau malam makanan minuman itu hendaknya ditutup. Karena Nabi mengatakan karena suatu saat ini nanti akan turun penyakit, ya, akan datang wabah penyakit. Nabi memerintahkan untuk ditutup makanan, minuman itu dengan apa? Dengan penutup, dengan mengucapkan Bismillah. Kalaupun nggak ada penutup, apalah sesuatu yang bisa menutupnya. Iya. Nah, secara dunia kedokteran ini belum bisa difahami, para ahli kedokteran itu belum meneliti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini, bahwa akan ada penyakit gitu, sampai Nabi wabah gitu kan, sampai Nabi menyuruh menutup ya, makanan, bejana itu ditutup. Nah, kita yang namanya seorang muslim, kita wajib mengimani apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya, kita wajib mengimani. Misalkan ada minuman kita masuk lalat, Nabi katakan apa? Celupkan lalat tersebut karena di salah satu sayapnya itu ada penyakit dan di satu sayapnya itu ada apa? Ada obat. Nah, kita nggak percaya. Ya mungkin kita jijik, ya kan. Tapi dalam Islam itu kan nggak boleh mubazir kita, tidak boleh mubazir, ya, menyia-nyiakan. Ya, karena ini adalah termasuk ikhwanus syayatin. Hingga sampai masalah air pun kita nggak boleh sembarangan buang atau apa, makanan yang apa, sampai sedetail itu Islam mengajarkan kepada kita. Sampai masuk lalat, Nabi menyuruhkan apa? Celupkan dia. Kita yakin apa enggak ini?
apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan tentang keyakinan. Nah, kalau di dalam masalah akidah ini kan berbicara tentang apa? Tentang keyakinan. Ya. Jadi wajib kita imani apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wajib kita imani. Walaupun belum terjadi. Walaupun belum terjadi. Ya mungkin kita padakan sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita istirahat ya. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.